Belakang saya sudah nampak ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI untuk melaksanakan demo. Salah satu tuntutan yang dibawa adalah menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Di belakang saya juga nampak dua spanduk besar yang terpampang, dan ini salah satunya tertulis "Rakyat Bangkit Melawan", dan salah satunya lagi tertulis "Masa jabatan itu bukan sembako yang terus menaik". Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI membawa simbol korek kuping berukuran besar sebagai hadiah yang akan diberikan kepada perwakilan DPR yang berdialog dengan mahasiswa. Simbol itu diberikan dalam aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR RI pada Senin kemarin sebagai bentuk kritik kepada DPR yang enggan mendengar suara rakyat. Pukul 16.00, pada pukul 16.00 kita tunggu kawan-kawan, tapi jangan sekarang kawan-kawan, tapi biarkanlah kawan-kawan menyampaikan aspirasinya. Dan pada pukul 16.00 perwakilan dari DPR RI kita tidak mau masuk kawan-kawan, tapi bagaimana pimpinan DPR RI menjumpai kita kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Jika ada kawan-kawan yang menjadi penyusup, kita ringkus ya kawan-kawan. Kita ringkus ya kawan-kawan. Jadilah mata-mata dalam gerakan ini kawan-kawan. Jangan sampai ada yang melempar, jangan sampai ada yang melempar kawan-kawan. Maka pastikan kiri kanan kawan-kawan itu adalah teman kawan-kawan, bukanlah penyusup. Hari ini kawan-kawan, kita ingin mendesak dan menuntut wakil rakyat agar aspirasi yang diminta, aspirasi yang didengarkan, yang disampaikan adalah dari wakil rakyat, aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Sepakat kawan-kawan? Hari ini negara dan bangsa kita rusak. Karena apa kawan-kawan? Karena aspirasi yang diperoleh adalah aspirasi dari partai kawan-kawan. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa berhasil berdialog dengan 3 orang perwakilan DPR yang keluar dari gedung DPR dan bersedia naik ke mobil komando bergabung bersama para orator. Salah satu perwakilan DPR yang keluar untuk berdialog dengan mahasiswa yakni Sufmi Dasko Ahmad. Ia mengatakan DPR akan berkomitmen untuk menjaga aspirasi mahasiswa. Sementara itu, dari atas mobil komando, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan ia menjamin aksi demonstrasi aman terkendali tanpa kekerasan. Aksi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan, antara lain meminta kestabilan harga pangan seperti minyak goreng, konflik Wadas yang belum tuntas, polemik ibu kota negara Nusantara, hingga Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan rakyat terutama kaum buruh. Tolong kawan-kawan diam, kita dengarkan supaya wakil rakyat mendengarkan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Isu penundaan pemilu bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga kita. Isu penundaan pemilu telah menjadi perbincangan di kalangan politik hingga masyarakat sekitar. Berbagai pendapat mengenai isu tersebut menjadi polemik yang tak kunjung mereda. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia pada aksinya kali ini akan membawa isu tersebut untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Untuk menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Selain dari hal di atas, Aliansi BEMSI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat dan sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat, di mana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022. Dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024. Tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia serta kampus-kampus yang hadir dari berbagai daerah Pak pada hari ini dan juga kawan-kawan dari daerah melakukan aksi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Oleh karena itu, Senin 11 April 2022 dalam rangka aksi geruduk rumah rakyat dengan tagar Rakyat Bangkit Melawan dengan 4 tuntutan rakyat yang terdiri dari: pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan kawan-kawan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
Jadi Pak, dari tanggal 28 sampai 11 April, kawan-kawan dari daerah sudah melakukan aksi daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Jadi kami minta pada wakil rakyat DPR RI agar menjemput aksi-aksi tersebut. Karena hari ini kawan-kawan kita di PRI sebagai puncak gerakan, tombak gerakan dari kawan-kawan daerah. Kawan-kawan daerah percayakan sama kita bagaimana isu nasional yang diisu daerahkan, isu daerah kita yang isu nasionalkan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Jangan ada melakukan amandemen, Pak. Jangan melakukan amandemen. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Bapak Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum terjawab. Mungkin itu yang dapat bisa disampaikan. 18 tuntutan rakyat bisa dicek bagaimana aksi sebelumnya dari menolak penundaan pemilu terkait tentang bagaimana undang-undang cipta kerja. Jadi ada 18 tuntutan rakyat yang hari ini belum terjawab. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik. Aksi demo 11 April ini berakhir ricuh antara mahasiswa dengan beberapa kelompok non-mahasiswa yang diduga melakukan provokasi. Kericuhan ini menyebabkan pihak polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur para demonstran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasul TV. Di belakang saya sudah bubar para peserta demonstrasi pada 11 April 2022 ini. Aksi ini berakhir ricuh antar sesama mahasiswa diduga karena adanya provokasi. Kericuhan tersebut memicu anggota kepolisian untuk menembakkan gas air mata guna memukul mundur para demonstran. Dari Jakarta, saya Rina Islami, Rasil News melaporkan.